wajah-Mu dan berseru, bertolonglah. Saudaraku, salah satu janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah pemeliharaannya yang sempurna atas kehidupan kita. Hal ini bisa kita pelajari kembali dalam Mazmur 81 ayat yang ke-16. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saya ulangi lagi, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara harus mengerti bahwa segala sesuatu pemberian Tuhan pastilah yang terbaik dan yang sempurna. Itu adalah dua ciri daripada pemberian Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dia tidak hanya sekedar untuk membuat kita bisa makan, tapi dia berkata dia ingin memberikan gandum yang terbaik. Dan juga tidak hanya sekedar memberikan minum, dia berkata dengan madu dari gunung batu. Ini berarti madu yang sangat spesial yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi jangan lupa, di dalam ayat ini ada satu kalimat yang saudara harus mengerti, yaitu tetapi umatku. Yang diberi makan bukan semua orang, yang dipelihara bukan semua orang, tetapi umatku, kata Tuhan. Nah, siapa itu umat Tuhan? Nah, kita bisa belajar dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Siapa itu umat Tuhan? Umat Tuhan adalah mereka-mereka yang sudah menghidupi hukum-hukum Tuhan. Mereka yang hidupnya diatur selaras dengan firman Allah. Mereka yang berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disebut sebagai umat Tuhan. Yang kedua, siapa itu umat Tuhan? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10 menceritakan bahwa mereka yang percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya membuat mereka menjadi imamat yang rajani, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi orang yang menjadi umat Tuhan adalah mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ini bukan cuma sekedar deklarasi, tetapi ini juga harus nyata, termanifestasi dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, di mana kita menghidupi semua yang Dia ajarkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa itu umat Tuhan? Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dikatakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih kini menjadi kekasih. Yang ketiga adalah mereka yang meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Tuhan memanggil kita. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita. Maukah kita dipilih olehnya? Dan itu yang akan menentukan apakah kita akan menjadi umatnya atau tidak. Ada gandum terbaik, begitu juga dengan ada madu yang terbaik, tapi itu hanya untuk umat Tuhan. Siapa mereka? Mereka yang hidup dalam hukum-hukum Tuhan, mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah harapan